Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebagaimana keadaan kita saat ini, yang mana kita mesti belajar dari rumah, sehingga pada video ini saya akan membahas tentang memanfaatkan gaya belajar untuk mengoptimalkan aktivitas belajar di masa pandemi saat ini. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat pengertian belajar dan hasil belajar. Belajar merupakan usaha atau proses untuk mengetahui dan dapat melakukan sesuatu. Sedangkan hasil belajar adalah terjadinya perubahan pada diri kita akibat dari sesuatu yang kita pelajari. Singkat kata, jikalah kita tidak ada perubahan, maka dapat dikatakan bahwa kita belum atau tidak belajar, ya. Nanti setelah Anda selesai menyimak video ini sampai selesai, coba Anda renungkan, adakah perubahan dalam diri Anda semenjak dari dahulu telah mengikuti kegiatan belajar di sekolah? Renungkan, ada atau tidak, banyak atau tidak perubahan yang ada pada diri Anda. Contohnya begini, kalau Anda bisa berhitung, itu artinya Anda telah belajar berhitung. Tetapi kalau tulisan Anda masih berantakan, ya, masih berantakan, walaupun Anda berantakan di sini mungkin tidak sesuai aturannya, aturan penulisan huruf besar, huruf kecilnya, penulisan awal paragrafnya, itu dapat dikatakan bahwa Anda belum atau tidak belajar menulis, walaupun Anda sudah sekolah belajar kelas bahasa berjam-jam. Tapi karena tidak ada perubahan, maka kesimpulannya Anda tidak belajar. Itu saja intinya, pengertian belajar dan hasil belajar. Ya, walaupun demikian, kalau Anda menemukan Anda lebih banyak tidak ada perubahan, Anda jangan larut dalam kesedihan. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Karena sesungguhnya belajar itu dimulai dari kecil, ya, dari buayan sampai liang lahat. Jangan sedih, masih ada waktu untuk belajar. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai belajar dan hasil belajar. Selanjutnya mengenai gaya belajar, ya. Masing-masing kita itu telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kemampuan untuk dapat menangkap, menerima, memahami, mengerti sesuatu yang kita pelajari. Masing-masing kita sudah dianugerahi Tuhan. Cara kita untuk dapat menangkap, menerima, memahami, mengerti tersebut, itulah yang dikatakan dengan gaya belajar, ya. Contohnya begini, seperti orang berenang, ya, untuk dapat sampai dari tepian awal sampai tepian sisi lain, mungkin ada yang cepat sampai dengan menggunakan gaya bebas, atau ada yang cepat sampai dengan menggunakan gaya punggung, gaya dada, asal jangan gaya batu, ya, nyemplung nggak nongol-nongol lagi. Itu gaya cara kita mendapatkan sesuatu, termasuk dalam belajar, dalam memahami pelajaran.
kita juga punya gaya masing-masing gitu. Gaya belajar ini dibagi 3, yaitu ada visual, yang kedua adalah auditorial, dan yang ketiga adalah kinestetik. Visual ya, visual itu lebih identik dengan penglihatan. Contohnya begini, seseorang memahami sesuatu materi pelajaran, mungkin seorang siswa memahami materi pelajaran cukup hanya dengan membaca buku. Dia sudah cepat menangkap, sudah bisa mengetahui, memahami. Itu contoh dari gaya belajar visual. Kemudian auditorial itu berkaitan dengan pendengaran. Jadi kalau tadi dia hanya sekedar membaca buku saja, dia sudah bisa memperoleh informasi, menangkap informasi. Kalau yang gaya auditorial butuh pendengaran, mungkin dia membaca buku dengan suara yang lantang. Membaca buku dengan suara yang lantang, sehingga itu cara dia untuk bisa atau cepat memahami, menangkap informasi yang ada atau yang dia baca di buku tersebut. Yang ketiga tadi adalah kinestetik. Itu berkaitan dengan gerak ya, gerakan. Jadi contohnya, kembali lagi contohnya. Tadi yang visual itu cukup hanya membaca buku, sedangkan auditorial itu membacanya bukunya dengan suara yang keras ya. Kalau kinestetik, dia membaca buku dengan menunjuk tulisannya gitu. Seperti ya, ada gerakannya. Kemudian mungkin ditanggapi dengan respon fisik. Sudahlah ditulisnya menunjuk tulisan, mungkin ada goleng-geleng kepalanya, ada goyang-goyang badannya. Itu gaya belajar kita masing-masing ya. Itu sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, setiap kita itu memungkinkan memiliki satu dari 3 gaya belajar tersebut. Tetapi juga bisa lebih ya. Kita bisa 2 gaya belajar yang bisa kita pakai, ada yang ketiga-tiganya. PR kita saat ini adalah bagaimana kita menemukan gaya belajar yang dominan yang kita miliki. Ya, apakah gaya belajar kita visual, auditorial, atau kinestetik? Tujuannya apa? Keuntungannya apa ketika kita mengetahui gaya belajar kita? Keuntungannya sangat menunjang kita dalam melakukan aktivitas belajar. Dengan kita tahu gaya belajar kita dapat memanfaatkan gaya belajar tersebut untuk dapat cepat menangkap, memahami informasi yang kita pelajari, yang kita peroleh dari pembelajaran. Apalagi di masa pandemi ini ya, yang mana kita mesti atau dituntut untuk belajar sendiri ya, sehingga mengetahui gaya belajar kita itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi saya tegaskan kembali, temukanlah gaya belajar yang dominan Anda miliki, karena dengan menemukan gaya belajar dapat Anda manfaatkan untuk menunjang keberhasilan aktivitas belajar Anda di masa pandemi ini, atau bahkan di masa-masa yang akan datang. Sumber bacaan saya buku lembar kerja siswa, bimbingan konseling untuk SMP. Bukan promosi ini ya, ini sumber bacaan saya saja, sekedar informasi. Bimbingan konseling untuk SMP MTS,
pengarangnya Sri Nuryati, penerbitnya Surya Alpindo, dan materi di video ini ada di bab 5 pada lembar kerja siswa tersebut. Untuk lebih banyak informasi lainnya dapat Anda baca pada sumber bacaan yang seperti saya baca ini. Terima kasih. Dan untuk mencek kehadiran Anda serta sebagai bukti Anda telah menyimak video ini sampai selesai, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini ya. Tulis nama, kelas, tahun pelajaran, dan nama sekolah Anda ya. Saya ulangi, sebagai bukti Anda telah menyimak video ini sampai selesai, tulis nama, kelas, tahun pelajaran, dan nama sekolah Anda di dalam kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.